Oke nih Bang Pangi nih kira-kira ngeliat ini apa sih? Ada simbol sinyal atau hanya pertemuan biasa gitu? Ya begini Bang Arifade, kalau simbol atau gimmick atau memang ini penuh makna pesan ini bahwa di dalam politik itu kan yang dicari sebenarnya apa keynote-nya itu ya sebenarnya kan itu mutual understanding aja. Titik persamaan kepentingannya di mana dulu gitu. Jadi ini kan titik persamaan kepentingannya adalah bagaimana perahu ini berlayar. Kemudian soal yang kedua adalah bagaimana cara memenangkannya. Nah, untuk ini misalnya PKS hari ini ada kemungkinan kan masih deadlock juga di DKI. Kalau misalnya PKS kekurangan masih 4 kursi kalau nggak salah dari 18 ke 22 kursi kan. Nah, kalau misalnya dengan partai lain terkunci, tentu dia harus membuka ruang gitu. Misalnya PSI ada 8 kursi, ada peluang nih untuk kapal ini bisa berlayar misalnya. Begitu juga PSI misalnya ada Kaisang yang mulai santer menjadi pembicaraan di Jawa Tengah. Jadi dia juga pasti Kaisang juga butuh partai di Jawa Tengah gitu. Nah kalau misalnya DPP atau istilahnya kliknya di situ, oke, kita PSI kita dukung nih pasangan Aman ini Anies Sohibul Iman, tapi back and give. Nah di Jawa Tengah harus selesai. Itu hampir semua semua partai melakukan itu. Kang Pipin udah senyum-senyum aja nih. Iya, membagi itu karena ini kan pertarungan ini kalau nggak ada kursi ya nggak bisa maju juga. Yang berlayarnya kapal itu karena koalisi penuh itu. Nah itu yang kemudian menurut saya ada alasan yang membuat pertemuan ini terjadi. Tapi cukup berani juga Bang Pangi ya, ketua umum partai bertemu dengan presiden partai menyarankan untuk presiden yang maju dong, kan kursinya 18 kata dia begitu. Iya. Ini kode juga nggak nih kira-kira? Iya, artinya kan memang sekarang ini PKS sebetulnya dengan PSI ada beberapa daerah yang sebenarnya bisa dikoalisikan kerjasama. Makanya memang pilkada itu kan koalisi ini dibangun kan 3 hal kemarin aspeknya kan. Pertama adalah bentangan programatiknya, kemudian bentangan ideologi. Ada juga bentangan official seeking mencari kekuasaan. Bagaimana untuk menang. Nah, DNA-nya kan lebih besar official seeking itu mencari kekuasaan untuk menang kan. Nah, itu membuat mereka lem perekatnya menyatu. Nah, bentangan ideologi juga sering terjadi, spektrum ideologi yang jaraknya kiri kanan banget gitu kan. Karena untuk menjaga itu wajar karena PKS harus menjaga juga maintenance segmen pemilih dia, kolom pemilih beliau. PSI juga menjaga kolom pemilih beliau. Tapi bisa bertemu di tengah. Nah, harus ditemukan di tengah dalam konteks pilkada. Begitu juga PKS, kalau dia agak ke kanan hilang segmen pemilih kolomnya gitu. Nah, sehingga memang dia membawa diri untuk membawa. Nah, jadi kalau melihat soal ideologi, itu makin cair memang di dalam konteks pilkada. Meskipun di dalam konteks pilpres, irisan inline antara pilpres koalisi dengan pilkada juga sulit. Kan ada tuh partai yang mengatakan juga kami tidak akan berkoalisi dengan partai ini. Tapi prakteknya di daerah itu juga belum tentu inline. Ya, justru. Karena apa? Karena mereka juga nggak mau mati juga, nggak ngedeadlock gitu. Mereka ingin tumbuh juga kan, sehingga mereka melakukanlah penjajakan, mulai melakukan silaturahmi, mulai membuka ruang-ruang diskusi seperti yang terjadi di PSI. Nah kalau PSI ngotot dengan ideologi itu, PKS juga ngotot dengan ideologi itu, risikonya adalah banyak yang mereka kartunya mati di daerah, nggak bisa berkoalisi gitu. Nah kecuali memang masih ada ruang dengan partai-partai lain. Nah, partai-partai lain kan juga sudah membangun koalisi panjang. Meskipun ada landasan elektabilitas hasil survei. Ada juga alasan karena memang persamaan kursi yang cukup bertemu gitu. Sehingga memang DPP kadang-kadang membagi-bagi itu. Jadi daerah ini bagaimana kita koalisikan aja. Tapi daerah ini kasih ke saya. Itu udah biasa di DPP partai-partai begitu. Apakah itu yang menjadi pertimbangan juga dari PKS begitu? Melihat nanti itu tadi kerjasama di Jakarta mengusung Aman, nanti Jawa Tengah Mas Kaisang mungkin dimajukan, belum lagi kan seperti Lebak Banten, terus menjajakan di Bekasi dan lain sebagainya. Pertimbangan itukah? Tahan dulu Kang Pipin. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan. Kang Pipin melanjutkan pertanyaan tadi. Pertimbangan-pertimbangan PKS sendiri akhirnya juga bertemu dengan PSI. Bahkan ada kerjasama di Lebak Banten, penjajakan di Bekasi, dan rencananya tadi kalau kata Mas Ipang, bahwa okelah di Jakarta Aman maju, nanti di Jawa Tengah PKS mendorong Kaisang yang maju. Ya, pertama kita memandang bahwa pilkada itu sebagai relaksasi politik dari ketegangan pilpres. Itu poin penting ya, bahwa kita misalnya bisa berbeda di pusat, tetapi di daerah bisa saling silaturahim, bisa saling bekerja sama. Dan kita tunjukkan itu ke semua partai politik. Sebelumnya kami menerima Perindo, kemarin kami menerima PSI gitu ya. Dan sebelumnya kita juga keliling ke Nasdem, ke PKB ya.
dan ke partai-partai yang lain, termasuk ke PDIP gitu. Jadi bagi kami ya pilkada ini momen untuk membangun silaturahim itu, bahwa sebagai partai Islam silaturahim itu keutamaannya sangat besar. Dan ketika kami ada peluang bahwa siapapun, dan PKS tidak pernah menutup diri dengan siapapun, itu yang paling penting. Karena apa? Kita ini kalau mau membangun bangsa ya harus bareng-bareng. Kalau kita tidak bisa bekerja sama secara keseluruhan, jangan membuang keseluruhan. Jadi ambil ketika bisa bekerja sama di Lebak, Banten dan sebagainya, kita ambil kerjasama itu. Jadi poin utamanya itu. Dan yang kedua, tentu kita melihat ya setiap daerah ini punya basisnya masing-masing. Ya. Kami misalnya punya basis di Jawa Barat dan di DKI misalnya. Wajar kalau misalnya kami berharap bahwa kader PKS memang yang menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerahnya. Tetapi ketika kami melihat misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya, di situ ada basisnya PDIP, basisnya PKB ya. Tentu kami menghormati itu. Itu sebagai fatsun politik dan kami saling memahami itu. Jadi ketika kami menyodorkan misalnya di Jakarta Pak Anies dan Pak Sohibul Iman, wajar, dan partai yang lain juga dalam komunikasi politik. Jadi bukan bisa sombong menerima lah, itu, bukan sombong ya. Dan kami menghormati apa yang disampaikan oleh Mas Kaisang bahwa sebaiknya Pak Presiden PKS misalnya sampai saat ini 18 kursi. Pak Presiden PKS memang ditugaskan untuk memimpin pemenangan pilkada se-Indonesia, kecuali nanti ada tugas lain. Dan bagi beliau yang paling penting tadi membuka keran-keran komunikasi itu. Dan kami sangat bersyukur sebetulnya ruang komunikasi itu terbuka. Ya salah satunya dengan PSI. Perindo juga begitu. Jadi kami sangat bersyukur dan mengapresiasi ya teman-teman yang melirik PKS karena punya basis suara, punya mesin partai yang itu efektif untuk pemenangan pilkada ke depan. Tapi tertangkap juga nggak sih oleh PKS pada saat Ketua Umum PSI Kaisang itu menyebutkan Presiden PKS aja nih ya, maju, sudah cukup. Itu sebetulnya sih sindiran mungkin ya, asal bukan Anies gitu, maksudnya mungkin buat Jakarta gitu. Secara rasional memang itu yang harus disampaikan ya. Tetapi kami harus sampaikan bahwa secara rasional juga ya bagi hitungan-hitungan kami, kalau misalnya tokoh kami yang dimajukan, kita melihat bahwa selama ini hubungan PKS dengan Pak Anies baik gitu. Sejak Pilkada 2017 di DKI, beliau punya rekam jejak baik di DKI ya, punya prestasi luar biasa. Kemudian kami mengusung beliau di DKI, elektabilitasnya belum ada loh. Satu calon gubernur adalah mantan calon presiden. Popularitasnya sudah paling mentok, elektabilitasnya juga tertinggi. Tapi yang sering ngonggong-gonggongin itu kan ya ini gitu. Nah, tentu kami ya solusinya apa? Memasangkan gubernur dan wakil gubernurnya. Gubernurnya silakan Mas Anies yang diusung mungkin ya. Sementara ini Nasdem, PKB dan PDIP misalnya mau menyodorkan Pak Anies Baswedan. Nah, kami menyodorkan wakilnya dari PKS. Kenapa? Kami sebagai pemenang pemilu. Kenapa juga kami sampaikan bahwa rekam jejak Pak Sohibul Iman ini tangan dingin, orang punya prestasi, punya nama sebagai mantan rektor Paramadina, sebagai mantan wakil ketua DPR RI, S1, S2, S3-nya dari Jepang, dan memiliki etos kerja yang baik ketika diberikan tugas selalu well dan itu adalah kelebihan yang kami sampaikan bahwa ini bukan ecek-ecek. Jadi ini adalah tokoh PKS yang disodorkan kepada partai politik bahwa peluang menangnya besar dan peluang untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta juga besar. Jadi kami tidak menghendaki seperti beli kucing dalam karung. Bagi kami warga Jakarta tuh berhak untuk mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang terbaik. Jadi harga mati ya aman ya untuk PKS ya di Jakarta. Jadi bagi kami bukan dikatakan harga mati itu bahwa seolah-olah tidak akan berubah. Bagi kami ya tidak boleh di antara kita menolak terlebih dahulu karena ini karena dari PKS kemudian dari Pak Anies satu rumput. Enggak, bagi kami saat ini kerja aja dulu. Kita ingin melihat bagaimana respon warga Jakarta terhadap dua sosok ini. Kalau diterima, masa elit nolak? Itu sebetulnya. Kami secara rasional kalau misalnya elektabilitas aman ini tinggi, kami yakin bahwa partai-partai akan menerima. Tapi sebelum itu kami berharap mudah-mudahan tidak ada penolakan. Dan inilah yang kami terus jalan komunikasi dan beberapa partai yang awalnya agak sedikit begini-begini kami sampaikan bahwa insya Allah kami optimis bisa memenangkan pasangan aman.